Mantan Menteri Perdagangan di era Presiden Joko Widodo, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, resmi mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. Tom Lembong setelah bebas, minta iPad dikembalikan, respons komentar Jokowi. Auditor hakim yang vonis Tom Lembong dilaporkan. Situasi transfer Jai Idzes kian menarik untuk disimak. Torino kini menjadi salah satu klub terdepan yang ingin mendatangkan bek timnas Indonesia tersebut. Venezia harus menerima kenyataan pahit, kembali terdegradasi ke Serie B, setelah gagal bersaing di kasta tertinggi Liga Italia musim ini. Salah satu nama yang mencuri perhatian di bursa transfer adalah sang kapten Venezia, Jai Idzes. Ikuti perkembangan berita terbaru, baik dari dalam dan luar negeri hanya di channel World TV News 88. Terbaru, terpercaya, akurat, cepat, dan no hoax. Mantan Menteri Perdagangan di era Presiden Joko Widodo, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, resmi mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. Keputusan ini menuai sorotan publik, karena artinya seluruh proses hukum dalam kasus korupsi yang menjerat Tom dihentikan secara resmi. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar, menegaskan bahwa dengan adanya abolisi, Tom harus dibebaskan. Menurutnya, abolisi adalah kewenangan mutlak dan konstitusional Presiden, terutama bila kasus yang bersangkutan memiliki latar belakang politis. Yang menarik, abolisi ini diberikan meskipun status hukum Tom Lembong belum ingkrah atau belum berkekuatan hukum tetap. Tom sebelumnya telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Tipikor dan dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara serta denda sebesar 750 miliar rupiah. Namun, hakim menyatakan bahwa Tom tidak menikmati hasil korupsi, sehingga tidak dikenakan pidana uang pengganti. Presiden Prabowo mengajukan permohonan abolisi kepada DPR RI melalui Surat Presiden nomor R43, yang kemudian disetujui oleh seluruh fraksi dalam rapat paripurna. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyatakan bahwa keputusan DPR ini tinggal menunggu keputusan Presiden, yang akan menghentikan seluruh proses hukum terhadap Tom Lembong. Namun langkah ini juga berdampak besar, terutama terhadap Kejaksaan Agung. Fikar menyebut, Presiden perlu mengevaluasi kinerja pimpinan Kejaksaan, karena abolisi ini menunjukkan bahwa proses hukum yang dilakukan bisa saja dipertanyakan secara politis. Abolisi Tom Lembong menjadi salah satu keputusan politik hukum besar pertama di era pemerintahan Prabowo Subianto, dan kemungkinan akan jadi presiden penting di masa depan. Setelah 9 bulan mendekam di tahanan, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong akhirnya menghirup udara bebas. Ia sebelumnya divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi impor gula, namun mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. Meski memilih untuk tidak menuntut ganti rugi apapun atas penahanannya, Tom tetap meminta satu hal, iPad dan MacBook miliknya dikembalikan. Dua perangkat itu sebelumnya disita dari dalam rutan dan sempat menjadi polemik. Jaksa bahkan sempat mengusulkan agar keduanya dimusnahkan. Namun, hakim memutuskan bahwa barang-barang itu harus dikembalikan karena tidak berkaitan langsung dengan alat bukti. Tom Lembong menggunakan iPad dan laptop tersebut untuk menyusun playday atau nota pembelaannya selama proses persidangan. Kini, Kejaksaan Agung memastikan proses pengembalian sedang berlangsung. Barang akan diserahkan secara resmi dengan berita acara oleh Kejari Jakarta Pusat. Di sisi lain, pernyataan mengejutkan datang dari Presiden ke-7, Joko Widodo. Jokowi menyebut bahwa kebijakan impor gula merupakan perintah dari Presiden kepada menterinya, yakni Tom Lembong. Pernyataan ini menuai respons dari kuasa hukum Tom, Zaid Musyafi. Ia menyayangkan mengapa Jokowi baru bicara setelah kliennya dibebaskan melalui abolisi. Menurut Zaid, pengakuan Jokowi justru menguatkan bahwa apa yang dilakukan Tom adalah bagian dari pelaksanaan kebijakan Presiden, dan semestinya Jokowi dimintai keterangan sejak awal penyelidikan. Tom sendiri menanggapi komentar itu dengan tenang. Katanya, kebenaran akan menemukan jalannya. Auditor hakim yang vonis Tom Lembong dilaporkan. Setelah resmi bebas lewat abolisi Presiden Prabowo, mantan Mendak Thomas Trikasih Lembong justru mengambil langkah lanjut, melaporkan para hakim dan auditor yang pernah menjeratnya ke penjara. Pengacaranya, Zaid Musyafi, menyatakan telah melaporkan Majelis Hakim PN Tipikor Jakarta ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, serta berencana melaporkan tim auditor BPKP ke lembaganya sendiri dan ke Ombudsman RI. Yang dilaporkan, Ketua Majelis Hakim, Denie Arsan Fatrika. Hakim anggota, Purwanto S. Abdullah Alfi Setiawan. Ketua Tim Auditor BPKP, Cusnul Hotimah. Langkah hukum ini dilakukan Senin 4 Agustus di Mahkamah Agung.
Pengacara Tom menilai telah terjadi pelanggaran kode etik dan ketidakprofesionalan selama proses persidangan. Sorotan khusus diarahkan pada Hakim Alfi Setiawan. Menurut Zaid, sang hakim tidak menjunjung asas praduga tak bersalah dan menunjukkan sikap berat sebelah sejak awal. Tak hanya majelis hakim, auditor BPKP juga disorot tajam. Tim inilah yang menghitung kerugian negara dalam impor gula, yang menjadi dasar vonis penjara 4,5 tahun bagi Tom. Zaid menilai audit itu cacat. Audit seperti itu sangat-sangat tidak profesional. Padahal itu yang menjadi kunci utama dijebloskannya Pak Tom ke penjara. Abolisi dari Presiden Prabowo menjadi titik balik yang menegaskan bahwa Tom Lembong tidak melakukan tindak pidana, dan karena itu, langkah pelaporan ini disebut sebagai bentuk koreksi atas proses hukum yang cacat sejak awal. Kini, mantan pejabat negara itu bukan hanya bebas, tapi juga ingin nama baiknya dipulihkan secara utuh. Situasi transfer Jai Idzes kian menarik untuk disimak. Torino kini menjadi salah satu klub terdepan yang ingin mendatangkan bek timnas Indonesia tersebut. Namun langkah Torino tidaklah mudah. Klub berjuluk Il Toro itu tengah terkendala dana, dan satu-satunya solusi bisa datang dari Rusia. Spartak Moskow dilaporkan mengincar bek Torino, Saul Koko. Klub Rusia itu sudah melakukan penawaran, dan Torino langsung menaikkan harga sang pemain jadi 15 juta euro. Jika transfer Koko ke Sparta terwujud, Torino akan mengantongi dana segar. Dana inilah yang disebut-sebut akan digunakan untuk menebus Jai Idzes yang dibanderol 10 juta euro oleh Venezia. Tak hanya Idzes, Torino juga mengincar rekan setimnya di Venezia, Gaetano Oristanio. Namun sejauh ini, Torino baru berani menawarkan skema pinjaman dengan opsi beli. Sayangnya, Venezia belum tergoda. Mereka masih bertahan dengan harga tinggi untuk kedua pemain. Persaingan juga makin ketat, karena Sassuolo dan Hellas Verona juga memantau situasi Idzes. Torino harus segera bergerak cepat. Jika Koko resmi dilepas ke Spartak, efek domino bisa terjadi, dan Jai Idzes bisa segera berganti seragam. Venezia harus menerima kenyataan pahit, kembali terdegradasi ke Serie B, setelah gagal bersaing di kasta tertinggi Liga Italia musim ini. Salah satu nama yang mencuri perhatian di bursa transfer adalah sang kapten Venezia, Jai Idzes. Bek timnas Indonesia ini sebelumnya tampil solid dan berperan besar membawa Venezia promosi ke Serie A. Namun sayangnya, performa tim secara keseluruhan tak cukup kuat untuk bertahan. Venezia kembali jatuh ke Serie B. Meski begitu, Jai Idzes tak sepi peminat. Genoa kabarnya siap menebusnya dengan tawaran 5 juta euro plus tambahan satu gelandang. Udinese pun memberikan penawaran serupa. Tapi, Venezia belum luluh. Manajemen klub bersikeras, Jai Idzes hanya akan dilepas jika ada klub yang berani membayar 10 juta euro. Jika gagal pindah, Jai Idzes kemungkinan tetap memperkuat Venezia di Serie B. Namun ia menegaskan, akan tetap loyal. Kita lihat saja nanti. Tapi kalau saya bertahan di sini, saya bahagia, dan akan membela warna Venezia, ujar Jai, dikutip dari Tutto Venezia Sportor. Apapun yang terjadi, Jai Idzes tetap menunjukkan profesionalisme dan semangat juang, baik di Serie A, maupun di Serie B. Guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.